Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini di hari Senin tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali sekalian di ngulik, ngobrol, ngumpul, asik di sisa ini insya Allah. Dan pada malam hari ini spesial banget bersama kita sudah hadir PLSiwati kita yaitu Ibu Ratu Ira Rahmawati. Dan kalian tidak ada sesuatu yang lebih indah daripada nikmat kita berkumpul. Nah, tadi ada ujian sedikit kalian. Jadi sekarang dengan link baru semoga bisa nampung lebih banyak. Dan alhamdulillah di posisi sekarang saya di Semarang sedang hujan deras. Apakah tempat sekalian hujan juga? Nah, ini hujan ini adalah berkah ya. Allahumma shayban nafian. Dan sekalian karena waktunya terbatas, kita mulai saja ngulik kita pada malam hari ini dengan bersama-sama baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekalian apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu akbar. Sekalian pada malam hari ini saya sendirian tidak ditemani dengan sahabat-sahabat kami, Bang Tommy dan Pak Husni yang sedang bertugas bagi-bagi tugas sekalian. Hari ini saya bertugas mengawal Ibu Ratu Ira Rahmawati yaitu materi. Oh, waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Pak Husni ya. Wah, barakatuh. Ada Pak Husni. Oh iya. Ya. Oke, ini Pak Husni ada di mana? Di E16 atau di kantor pusat nih? Di E16, Pak. Oh, di 16 ya. Alhamdulillah ya. Sehat, Pak Holid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi sedikit nih Pak Holid sebelum kita masuk ya. Ini sudah dibuka ya Pak Holid? Sudah. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah malam hari ini sangat betul-betul ya. Untungnya ada Pak Holid yang luar biasa ya, standby, setia mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi berbagi tugas Bapak Ibu sekalian. Malam ini saya masih di kantor pusat ya, sudah 3 hari. Tadi kita ini luar biasa lah, HN ini akan luar biasa, teman-teman tunggu saja ya agenda-agendanya ya. Jadi malam ini masih rapat ya, mungkin sampai nanti tengah malam, dan saya serahkan ke teman-teman sekalian ya dengan tidak mengurangi segala hormat ya. Insya Allah bukan kami ini, tetapi memang kami sedang rapat ya untuk menyelesaikan agenda spektakuler Big Bang. Alhamdulillah Pak Khalid ya standby malam hari ini, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian agenda ini akan didampingi oleh super luar biasa ya MC kita, leader kita yang luar biasa Pak Khalid Nawawi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan selamat datang Bu Ratu Ira ya, Presiden Wati ya nomor 1 di HNI sedunia ya, untuk jadi para pembicaranya ya, untuk menjadi pembicara di malam hari ini. Terima kasih Pak Holid, dan insya Allah dilanjutkan Bapak Ibu sekalian bersama-sama ya. Kalau biasanya ada 2-3 MC, malam hari ini Bapak Ibu sekalian didampingi oleh salah satu MC kondang kita ya, leader luar biasa kita bersama Pak Holid insya Allah. Silakan Pak Holid dilanjutkan. Saya mohon maaf, undur diri juga Pak Holid ya. Mohon maaf sekali. Insya Allah kita berbagi tugas teman-teman ya. Berbagi tugas di sel ini ya. Pak Holid ini salah satu leader ya yang di dalam sales juga ya, sebagai divisi pendidikan dan pelatihan. Insya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Selamat bertugas Pak Holid dan Bu Ratu Ira Rahmawati ya. Jazakumullah khairan katsiro sebelumnya ya, nanti akan ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Ira Ratu Rahmawati ya. Terima kasih. Salam sukses semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan, permintaan maaf karena ada banyak sekali kendala-kendala yang ada karena ada ini apa namanya meeting panjang ya. Nah, pasti ada satu yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan ada materi yang akan disampaikan oleh Bu Rahmawati tentang wujudkan impian siapa takut. Namun sebelum itu, kita akan saksikan sebuah video yang menarik. Video dari Ibu atau Irhawati tentang impian, Mas Aryan. Impian. Sebentar, saya cari dulu videonya ya. Oke. Tentang impian. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu agen HNI HPAI di seluruh tanah air? Edukasi kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk bermimpi. Membahas apa itu mimpi, karena mimpi adalah salah satu dari 5 langkah mudahnya sukses di HNI HPAI. Mudah, M-U-D-A-H. M berarti mimpi. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang sukses besar kecuali ia memiliki mimpi yang besar. Dare to big dream, menuju mimpi yang besar. Harus dimulai dari mana sih Bapak dan Ibu untuk membangun sebuah mimpi? Tidak bisa tidak, kecuali dimulai dari pola pikir Bapak dan Ibu sekalian. Start from mindset. Siapapun Bapak dan Ibu rumah tangga kah, guru kah, karyawan kah, pegawai kah, atau mahasiswa sekalipun, saat ini kunci pikirannya bahwa saya adalah seorang pebisnis yang memiliki bisnis besar yang akan terus berkembang, bahkan bisnis ini bisa diwariskan kepada anak dan cucu kita nanti. Buat saya, mimpi adalah sebuah spirit. Mimpi adalah energi yang tidak ada habis-habisnya. Mimpi juga sebuah harapan yang membuat kita tidak akan pernah berhenti dan akan terus berusaha, terus berupaya sampai dengan mimpi kita terwujud dengan izin Allah. Mimpi juga berarti husnuzon. Berarti Bapak dan Ibu harus terus berprasangka baik bahwa sesuatu akan terjadi di masa depan kita nanti. Mimpi juga berarti adalah doa, sebab Allah mengikuti prasangka hambanya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu harus memiliki mimpi yang besar. Jangan pernah batasi mimpi Bapak dan Ibu. Untuk siapa? Untuk anak dan cucu kita nanti. Untuk generasi keturunan kita, agar hidup mereka jauh lebih baik, jauh lebih sempurna, lebih bahagia, lebih sejahtera, dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Bisnis kita di HNI HPAI memang tidak ditentukan oleh target. Perusahaan kita dan leader kita tidak pernah menentukan target. Tapi, kalau Bapak dan Ibu punya impian, maka Bapak dan Ibu harus mempunyai target. Contohnya, kapan Bapak dan Ibu serta mengajak anak-anak untuk berangkat haji, membangun rumah idaman yang luas, membangun pesantren gratis, dan infak nggak pakai mikir. Target pencapaian itu harus ditentukan kapan dan berapa lama lagi. 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke depan. Bagaimana jika ada di antara Bapak dan Ibu yang sulit membuat mimpi? Karena begitu banyak masalah, rutinitas yang padat, cobaan hidup yang begitu berat, hingga mau buat mimpi aja rasanya sulit. Untuk tipe kondisi yang seperti itu, Bapak dan Ibu bisa membangun semangat juang yang tinggi dan memahami macan atau tiger kehidupan Anda. Yang saya maksud dengan macan atau tiger adalah sebuah ancaman kehidupan, seperti hutang, biaya pendidikan, dan biaya hidup yang terus naik, sedangkan usia kita yang bertambah, di sisi lain, tenaga dan kemampuan kita terus berkurang, serta waktu yang terbatas. Mari kita renungkan bersama. Pada konsep ini, HNI HPAI ingin membangun kebersamaan dengan Bapak dan Ibu untuk fokus pada solusi, bukan pada masalah. Bapak dan Ibu yang soleh dan solehah, agen HNI HPAI di seluruh tanah air, tentunya saya amat yakin Bapak dan Ibu tidak ingin mewarisi masalah kepada anak dan cucunya. Tentu ingin mewarisi potensi dan kekuatan. Maka biarlah mimpi dan macan ini menjadi semangat juang untuk membangun kesuksesan Bapak dan Ibu bersama di HNI HPAI. Ingat, sebesar apa sukses Anda di kemudian hari,
Tergantung seberapa yakin dan seberapa besar mimpi Anda hari ini. Selamat bermimpi besar dan hadapi setiap tantangan kehidupan Anda. Salam antusias dan penuh semangat. Saya Ratu Ira Rahmawati, pemimpi besar Mompreneur Khadijah HNI HPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak sekalian tadi sudah jadikan mimpi ya, mimpi besar. Gitu kan. Orang besar itu mimpinya besar, maka kerjanya juga besar. Nah, Bapak sekalian, jadi kalau Bapak sekalian pengen jadi orang besar, orang sukses luar biasa, segera bermimpi menjadi besar ya. Orang hamil itu sinyalnya panjang. Gitu ya. Nah, itu ya, Bapak sekalian. Dari saya lihat hari ini sudah malam ini sudah bergabung juga bersama kita Ibu Ratu Ira Rahmawati. Assalamualaikum Bu Ratu. Waalaikumsalam. Suaranya jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Ini kayaknya di kantor ya Bu ya, di BC ya. Alhamdulillah. Perjuangan ini. Karena tadi infonya masih di jalan ya, luar biasa karena maraton meeting kayaknya ini. Jadi sekalian hari ini maraton. Bukan cuma itu. Ada yang lebih seru dari itu. Ada seru-seru ya. Oke, luar biasa. Nah, karena waktunya terbatas Bu Ratu, nah, kita langsung saja serahkan waktu dan kesempatan kepada Ibu Ratu Ira Rahmawati tentang mewujudkan mimpi ya. Nah, mimpi yang luar biasa. Silakan Ibu Ratu. Kita sambut Ibu Ratu Ira Rahmawati, Presiden Leader Club. Tepuk tangan meriah sekalian. Silakan Bu Ratu. Alhamdulillah, terima kasih Pak Khalid. Masya Allah, saya kira Pak Khalid ada di Jakarta ya, ternyata masih ada di Kota Semarang. Mempersiapkan leader-leadernya tentunya untuk event yang dahsyat di 2 bulan ini, Agustus, September ya, dan Oktober insya Allah akan ada event besar luar biasa di setiap daerah nanti di 25 kota. Saya sapa dulu semuanya, terima kasih Pak Khalid ya. Sapa dulu semuanya teman-teman, sahabat HNI dimanapun berada. Tentunya semua kabarnya hari ini atas izin Allah ya, semua bisa bertemu di Zoom kembali dengan saya. Ini Zoom kali kedua dengan saya. Hari ini kita akan bahas tentang yuk kita bermimpi. Siapa takut gitu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini benar-benar seru banget karena ini kaos kaki saya juga basah nih Pak Khalid. Jadi tadi itu Bogor itu, khususnya di Bogor Barat, itu hujan besar, gardu listrik di daerah Bogor Barat itu kesambar petir gitu, jadi semua mati ya. Ya kalau listrik mati ya berarti nggak ada wifi. Jadi saya hujan deras, nggak lari sih, pakai kendaraan ya, sampai nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit, pakai kaos kaki, cari yang terang-terang gitu, cari kafe yang buka, cari yang ada wifi-nya. Ada toko buka tapi nggak ada wifi-nya. Ada wifi-nya, ruangan terbuka gitu. Waduh, cari lagi gitu. Nah, akhirnya saya sudah duduk manis tadi di kafe roti ya. Ternyata ada info BC nyala gitu, listriknya nyala, lampu nyala. Jadi saya lari bayangin Pak Lolit ya. Lari kurang lebih beberapa ratus meter. Kali-kali ya, kali-kali lari. Karena kalau pakai mobil itu kayaknya parkir dan muter balik gitu. Tambah lama nih. Sedangkan udah 7:30 gitu ya. Saya saking semangatnya gitu untuk bertemu dengan teman-teman sahabat HNI yang pasti memiliki mimpi ingin sukses di bisnis ini. Jadi saya lari, akhirnya ini basah lah gitu sebagian dari baju saya bagian bawah, tapi Masya Allah tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi malam ini. Ya, temanya adalah tentang sebuah mimpi. Ada 2 ya, mimpi dan macan. Mimpi itu adalah rahasia pertama dalam sebuah kesuksesan. Juga strategi pertama, kalau langkah-langkah mudahnya bisnis hari itu kan M-nya itu kan yang pertama adalah mimpi. Kenapa mimpi itu di depan bukan di belakang gitu? Berarti mimpi adalah poin pertama. Strategi atau rahasia kesuksesan, pasti yang pertama itu adalah mimpi, membangun impian sebelum bicara strategi.
sebelum bicara ilmu, sebelum bicara cara-cara kerja, ya, sebelum kerja ikhlas, kerja tuntas, kerja berkualitas, gitu, kerja cerdas, sebelum membagi waktu, sebelum itu semua adalah membangun impian dulu, membangun mimpi, karena dia harus mempunyai ibarat dia seorang arsitek ya, sebelum rumahnya ada, dia harus punya gambar dulu, gitu. Dia punya konsep dulu apa yang harus dia kerjakan. Nah, tadi video itu sebenarnya mewakili materi saya tentang mimpi dan macan. Apa perbedaan mimpi dengan macan? Atau apa sih mimpi itu, apa macan itu? Di sini tentunya sahabat agen HNI yang baru memulai ya, ataupun yang sudah bertahun-tahun di HNI tapi mungkin mimpinya belum terwujud, maka hari ini kita perlu caranya lebih diperjelas lagi tentang mimpinya, tentang tujuannya, lalu lebih diperjelas lagi cara meraihnya. Nah, tadi kesimpulannya silakan video diulang-ulang lagi nanti ya, di YouTube sudah banyak video tadi, itu adalah bagian rangkuman dari tema kita malam ini. Karena mimpi itu adalah rahasia kesuksesan saya, ya. Saya adalah seorang pemimpi. Dari kecil saya sangat memimpi dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, tapi akhirnya saya berpikir kenapa Allah mudahkan urusan saya ketika saya pengen ini, pengen itu, meskipun itu sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi baru terwujud hari ini. Gitu. Ada lagi mimpi saya waktu kecil terwujud hari ini. Gitu. Jadi banyak sekali hari ini apa yang saya pikirkan dulu, gitu, satu persatu itu Allah jawab, Masya Allah, apa sebenarnya? Akhirnya saya mempelajari lah kenapa Allah itu mudahkan urusan saya. Tanpa disadari, saya baru tahu ternyata ada sebuah teorinya gitu. Bagaimana agar mimpi itu bisa terwujud. Jadi jangan takut teman-teman semua untuk bermimpi. Jangan pernah takut kita untuk bermimpi. Apa saja, karena yakinlah Allah itu akan mengabulkan permintaan kita. Karena mimpi itu tadi adalah bagian dari doa. Husnuzon, bahwa akan sesuatu terjadi buat kita di kemudian hari lebih baik lagi. Jangan sampai teman-teman hari ini belum tahu apa mimpinya di HNI. Jadi kayak mengejar angan-angan, tapi yang hanya mendapatkan bayang-bayang, gitu ya. Mengejar angan-angan, mendapatkan bayangan. Untuk mendapatkan bayangan, itu kayaknya kita lelah aja hari ini. Apa yang kita lakukan di bisnis ini, jadi Bapak Ibu pengennya A itu apa? Misalnya mobil, rumah, ya, bayar hutang, gitu. Tapi yang dikerjakannya adalah B. Jadi hasilnya adalah C. Gitu ya. Maunya A, yang dikerjakannya B, hasilnya C. Jangan sampai itu terjadi. Itu sama saja seperti kita, mohon maaf, mungkin ada nilainya di hadapan manusia, tapi kita tidak tahu apakah ada nilainya ikhtiar kita di hadapan Allah. Saya silakan teman-teman sambil membayangkan, sambil memikirkan, sambil merasakan apa yang saya inginkan dan apa yang ingin saya dapatkan di bisnis ini. Dan apakah mimpi ini bisa terwujud? Nanti insya Allah teman-teman pelan-pelan kita visualkan, kita afirmasi bersama, kita tulis bareng-bareng juga nanti ya di chat gitu. Apa sebenarnya mimpi yang paling prioritas, yang paling urgent banget gitu, bahwa mimpi itu harus terwujud. Nah awalnya kita harus menemukan alasannya dulu. Supaya kita berani untuk bermimpi, maka teman-teman juga harus berani menyampaikan, mengemukakan alasan. Bermimpi mulai dari mana sih Bu? Saya nggak bisa mimpi, saya bingung. Banyak saya ketemu sama mitra-mitra yang saya bingung Bu, saya mau mimpi apa gitu ya. Menuliskan aja tuh rasanya sulit banget gitu. Nah ini memang ada, itulah gunanya mentor ya. Belajarlah, sharinglah dari mentor yang hari ini sudah berhasil dengan mimpi-mimpinya. Dia sukses, tapi dia suksesnya itu karena memang bagian impian dari dalam. Motivasinya adalah untuk siapa. Nah, nanti teman-teman tentunya di awal ini memang kita harus clear dulu sama mindset kita ya, karena mindset adalah cara kita berpikir, mindset adalah pola kita berpikir. Dari mindset itulah hingga akhirnya dia bisa benar atau salah. Kalau mindset teman-teman, cara berpikir teman-teman tentang bisnis ini adalah tidak syariah, haram, ya, produknya mahal gitu, susah, harus rekrut,
gitu. Harus silaturahmi gitu. Dan lain-lain itu yang negatif-negatif dan akhirnya itu juga meracuni pikiran teman-teman, itulah yang akan menentukan sikap ya, yang akan dieksekusi. Hati kita tidak akan bisa mengeksekusi kalau yang masuk ke dalam pikiran kita, yang diinsert ke dalam alam bawah sadar itu hal-hal yang kita tidak suka. Maka ini nggak akan clear. Percuma aja teman-teman melanjutkan bisnis ini kalau di awal teman-teman mindsetnya sudah salah. Ya, hari ini malam ini mari kita sama-sama luruskan kembali bahwa HNI adalah jalan juang saya. HNI bisnis yang paling proven. Saya tidak perlu meninggalkan anak-anak saya di rumah. Insya Allah suami saya akan senang kalau saya sukses di bisnis ini. Dan orang tua juga pasti ridho dengan saya. Anak-anak juga pasti sehat. Dan saya akan bersedekah lebih banyak lagi. Kayaknya bisnis di HNI itu lebih mulia dibandingkan bisnis yang lain. Carilah kata-kata, carilah inspirasi, carilah role model yang sedikit demi sedikit itu akan merubah cara berpikir kita terhadap bisnis ini. Jadi kalau kita awalnya sudah salah, maka selanjutnya pun akan salah bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita mengambil keputusan. Ya, baik. Jadi start from your mindset. Bergantung, bermula kepada cara berpikir kita. Tolong diluruskan dulu bahwa HNI ini apa? Clearkan dulu siapa di belakang HNI, bagaimana produknya, dan kualitasnya seperti apa, dari mana dan kemana keuntungan kalau kita perusahaan HNI sebesar ini. Gitu. Sampai hari ini saya dan Pak Khalid semakin bergairah, ya, semakin semangat di HNI karena hari demi hari, ya minggu demi minggu bahkan tahun demi tahun HNI itu makin gozy banget gitu ya, makin seksi aja lah gitu bisnis di HNI itu gitu. Masya Allah dia luar biasa dan teman-teman tentu harus mengenal lebih dekat lagi ya dengan bisnis HNI. Nah, cara berpikir yang benar dia akan menentukan bahwa kalau mindsetnya udah benar ya tentang bisnis ini, mindsetnya udah lurus, udah tepat, dia akan mengambil keputusan yang tepat, mindset yang benar, dia akan mengambil pilihan-pilihan bahwa apa yang bisa saya kerjakan dengan pola pikir yang benar itu hingga akhirnya dia punya bahasa, ya, punya lisan, punya kata-kata, itu juga yang benar. Dan itu juga menentukan sikap dia, akhirnya menjadi sebuah karakter, jadi sebuah kebiasaan atau habit. Nah, habit ini apakah kalau habitnya memang efektif dan bagus, otomatis dia akan sukses di bisnis ini dan mimpinya akan terwujud. Ya, mimpinya akan terwujud. Kalau memang dia dari awal sudah diberikan masukan yang benar tentang bisnis ini. Nah, dan itu akan menentukan lisan dia, bahasa dia, kata-kata dia, sikap dia. Bagaimana dia cara mengambil keputusan, ya. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. HNI itu keren banget deh, pokoknya ketemu orang Assalamualaikum, terus bawa produk yang ada di tas, ya, ceritakan manfaatnya dengan bahagia. Kalau dia closing alhamdulillah, kalau enggak ya astagfirullah. Kalau alhamdulillah itu rezeki saya, kalau enggak, tetap ya berikan saya doakan saya Bu supaya saya sukses di bisnis ini. Tetap bahagia, tetap happy. Itu kan menjadi kebiasaan. Emang awalnya berat, tahu saya ya, berat banget gitu untuk memulai itu. Berat banget, tapi kita sedang meriset gitu. Kita lagi menghapus, mendelete pikiran-pikiran negatif dalam alam bawah sadar, dalam otak kita ya, dalam mindset kita. Kita lagi sedang mengumpulkan energi-energi positif. Gitu. Yang tadinya negatif menjadi positif, itu memang tidak mudah dan butuh proses. Tapi proses itu teman-teman semua, namanya juga pengusaha ya. Itu terus usaha gitu. Pengusaha itu terus usaha, di mana yang tadinya tidak baik menjadi baik. Hijrah pemikiran, hijrah dari yang negatif kepada yang positif. Ini kan Masya Allah yang masih di bulan Muharram, tahun baru Islam. Kita harus hijrah, meninggalkan semua kekurangan-kekurangan kita menjadi lebih baik. Ini penting di awal. Jadi start from mindset, karena akan menentukan kerja-kerja kita. Kerja-kerja yang besar, itu akan menentukan hasil-hasil yang besar. Para pemimpi-pemimpi yang hari ini sudah berhasil adalah mereka-mereka yang di belakangnya punya mimpi yang sangat besar. Jadi mindset yang benar ini, ya, dan mimpi ini kan api ya. Mimpi ini api yang membuat kita jadi semangat, api yang membuat kita menjadi bergerak. Itu ada sebuah energi, api energi yang membuat kita menjadi bergerak. Gitu. Nah, gerak yang besar itu pasti ditentukan dengan mindset yang benar. Ya, tergantung seberapa besar mimpi kita. Kalau mimpinya kecil,
kerja-kerjanya juga kecil. Ya, kalau kerjanya kecil, ya dapatnya juga mobil kecil gitu. Ya, alhamdulillah mobil juga ya. Atau dapatnya juga ya cuma kipas angin gitu. Karena mimpinya juga kecil, berpengaruh kepada kerja-kerja dia. Jadi kenapa harus memulai dari mindset itu ya itu. Jadi mulai dari sekarang jangan takut bermimpi ya, karena Allah itu akan berikan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya. Kata Allah, mintalah kepadaku, nanti ada rahasia terkabulnya doa dan mimpi kita kepada Allah. Jadi pengertiannya dulu tolong dipahami ya tentang mimpi. Jadi teman-teman, di samping mimpi itu juga ada yang namanya macan ya. Jadi ada mimpi yang bergairah, ada mimpi yang berpassion, ada istilahnya orang gitu. Mimpi sih, tapi nggak pengen-pengen banget. Nah, berarti itu mimpinya itu kurang bergairah itu. Kita sebutlah dengan passion ya. Ada orang yang dia kerjanya luar biasa, nggak ada matinya, nggak ada capeknya, happy banget. Kenapa? Karena dia bergairah tadi, ada passion. Nah, ketika dia bergairah ini pasti ada sebuah alasan. Karena manusia itu semua punya ancaman kegagalan. Dalam hidupnya manusia punya ancaman kegagalan. Coba teman-teman renungkan dan pikirkan, atau kalau perlu ditulis, apa yang membuat mimpi saya sampai hari ini tuh belum terwujud, yang mana mimpi saya yang belum terwujud ya. Jangan satu mimpinya, buatlah 7 mimpi prioritas, 1 sampai dengan 7. Kita nggak tahu Allah akan kabulkan doanya yang mana, di antara 7 doa kita itu, di antara 7 mimpi kita itu, karena mimpi adalah doa. Nah, terserah Allah yang mana duluan gitu, tapi itu sudah ada dalam pikiran kita, sudah kita bayangkan juga. Nah, macan itu adalah sebuah ancaman kegagalan. Ya, jadi kalau punya mimpi tapi belum terwujud, itu mungkin macannya ompong, mungkin macannya giginya belum nggak ada taringnya gitu ya. Nah, ini memang luar biasa teman-teman semua. Mimpi yang berpassion itu yang bagaimana sih Bu? Gitu. Yang kita itu tanpa disadari, kita tuh nggak ada lelahnya di bisnis ini, nggak ada capeknya kita untuk PCA. Itu pasti dia punya alasan sangat besar karena ada banyak ancaman kegagalan dalam hidup dia. Misalnya, ini anak-anak harus kuliah, anak-anak harus sekolah. Saya tidak ingin dia seperti saya, sekolah tidak selesai misalnya ya. Impiannya tidak terwujud, dan kami belum punya tempat tinggal yang nyaman, kami belum menyempurnakan ibadah kami. Kalau yang nomor 5 itu adalah kita harus berangkat haji, kita belum menyempurnakan itu karena dianggap kita belum mampu misalnya. Apalagi ancaman, ini rumah kontrakan harus segera dibayar nih setiap bulan, kalau enggak ya udah kita pindah lagi cari kontrakan. Itu adalah ancaman kegagalan dalam hidup kita, ingatlah itu. Nah, apa? Ada nggak itu? Ada nggak ancaman kegagalan hidup teman-teman yang membuat teman-teman jadi akhirnya ngacirnya lebih kencang lagi gitu ya? Nah, itu di buku TMB, teman-teman yang punya buku ini, silakan detailnya di situ ada untuk membangun mimpi yang besar dan macan itu adalah di halaman 203 ya. Ini detail banget di sini. Saya juga sering mengulang-ulang di sini untuk membaca teman-teman, untuk lebih detailnya lagi silakan. Tapi inspirasi saja dari saya teman-teman ya, bahwa teman-teman ada syarat mimpi bisa terwujud ya atas izin Allah. Ini materi tambahan dari saya. Yang pertama silahkan ditulis ya teman-teman ya. Insya Allah mimpi kita akan diwujudkan oleh Allah ketika teman-teman fokus kepada kesuksesan di HNI, karena orang-orang yang sukses itu adalah orang yang fokus. Orang-orang yang sukses adalah orang yang pasti fokus terhadap bisnis ini. Jika memang mindset Anda sudah benar bahwa HNI adalah satu-satunya bisnis saya, kuncilah pikiran itu bahwa saya adalah seorang pebisnis di HNI. Saya adalah seorang pebisnis di HNI. Ya, bukan sekedar pemakai. Ya, saya adalah penggerak dan saya adalah pemimpin dalam bisnis ini. Udah dikunci aja itu, dan jangan dibuang, jangan dibuka lagi ya. Simpan kunci rapat-rapat di dalam alam bawah sadar Bapak dan Ibu. Saya adalah seorang pebisnis yang harus sukses di bisnis ini, di mana hari demi hari, bulan demi bulan, saya harus bersyukur kepada Allah, yaitu dengan meningkatnya omset meskipun sedikit gitu ya. Nah, tidak ada kata terlambat, jangan khawatir teman-teman semua, jangan pernah takut, jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain.
Jangan juga menjadi seperti orang lain, tapi lah menjadi seperti diri sendiri, karena semua punya peluang yang sama, semua punya hak yang sama, apapun latar belakangnya. Ya, saya ibu rumah tangga, saya guru taman kanak-kanak, yang kuliah tidak selesai, ya, yang dulu cicilan motor 400.000 aja saya nggak sanggup mencicilnya, sampai akhirnya motor saya itu ditarik oleh finance, ya, 400.000 sebulan saya nggak bisa bayar, gitu. Saya guru taman kanak-kanak, ada di sini yang guru, ada yang mungkin di sini bayar motor nggak tidak setiap bulannya bayarnya nggak batuk-batuk gitu ya, kadang bayar kadang enggak gitu ya, harus ditarik gitu. Selamat ya, Anda punya harapan dalam bisnis ini, karena mungkin saya lebih parah daripada Anda waktu itu, punya motor aja nggak ada bensinnya gitu, untuk ngisi bensin itu kita harus ikhtiarnya luar biasa gitu ya. Nah, berarti Anda punya harapan, karena Allah masih berikan kehidupan buat kita masih punya harapan di dunia ini, insya Allah. Teman-teman semua, orang yang sukses adalah orang yang fokus, di mana dia mengerjakan mimpinya itu, penting nggak ya, prioritas nggak ya, urgent nggak ya. Nah, lakukanlah mulai dari sekarang, bahwa saya saya tidak mau mengejar angan-angan dan mendapatkan bayangan saja gitu di bisnis ini. Ya, teman-teman semua yang hari ini tetap punya semangat, menginvestasikan waktunya gitu untuk mimpi. Saya akan menginvestasikan waktu saya untuk mewujudkan impian saya. Rahasia terkabulnya doa dari Allah, ini adalah pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya, dan yakin semualah yang sukses dalam sebuah bisnis pastinya akan mengalami hal ini. Allah mudahkan segala urusan kita jika teman-teman mimpinya yang pertama adalah JJ ya. Saya singkat dengan JJ. Ada yang tahu JJ? JJ itu kalau saya bilang adalah jelas mimpinya dan jujur ya, jelas dan jujur. Jadi jujurlah kepada Allah bahwa teman-teman hari ini di HNI itu perlu melibatkan Allah. Jujur pada diri sendiri bahwa saya memang membutuhkan itu, jujur kepada keluarga bahwa saya ingin sukses di HNI itu, apa yang ingin didapatkan, terbukalah kepada semua orang dan jelas mimpinya. Kenapa harus jelas mimpinya? Hari ini yang mimpinya belum jelas, bahkan mimpinya sering berubah-ubah, hati-hati ya. Apapun, sebesar apapun mimpi Anda tidak akan bisa terwujud. Mimpi Anda tidak akan bisa terwujud ya. Jadi mimpinya harus jelas. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ana inda zonni abdibi. Aku sesuai prasangka hambaku. Itu hadis ya. Jadi harus jelas, jujur bahwasanya ya Allah, saya betul-betul ingin mencapai kesuksesan di bisnis ini. Lalu apa mimpinya dituliskan, mimpi itu dengan jelas. Jangan samar-samar, apalagi mimpinya itu berubah-ubah ya. Kemarin katanya pengen beli motor, sekarang rubah lagi pengen mobil. Besok ganti lagi mimpinya gitu. Jadi nggak jelas gitu ya, alias gaji. Nggak jelas. Dan libatkan Allah kepada proyek itu. Libatkan Allah kepada proyek kita. Nah, dalam jelas dan jujur ini teman-teman tentunya harus dibarengi dengan niat. Kan niat itu ada dua ya. Waktu masuk ke HNI, gabung di HNI itu niatnya karena apa? Gitu. Karena dua ini. Pilih yang mana. Jangan sampai teman-teman gini. Dua itu adalah yang pertama karena kekhawatiran. Dia mengejar menjadi LED, mengejar menjadi platinum, ya. Jadi hari ini saya mengejar platinum karena saya hari ini adalah safir. Saya mengejar platinum karena kekhawatiran. Kalau saya nggak jadi LED, nanti saya akan mengecewakan mentor saya. Kalau saya nggak sukses, saya malu. Nah, itu ada kekhawatiran. Jadi jangan sampai karena itu keinginan yang terlintas sementara gitu. Saya pengen di HNI itu karena saya pengen punya mobil. Atau ikut-ikutan. Saya lihat mentor saya, kok enak banget sih, dia bisa punya motor, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Terlintas itu adalah niat kita karena manusia atau karena kekhawatiran kita gitu, karena rasa takut kita. Kan takut kita di dunia ini kan kematian, kemiskinan, dan ini apa namanya, lupa ingatan tuh, kikir tuh apa namanya, lupa. Karena itu ya,
Itu yang kita takutkan gitu. Tapi itu semua insya Allah kan bisa diatasi. Kita hari ini kita sadar bahwa semua manusia akan mati. Pikun ya, ditakutkan manusia. Kemiskinan, itu ya kita ikhtiarlah, kerjalah, bisnislah. Kalau mau kaya, faktanya ya berbisnis. Fakta, jika Anda ingin kaya, maka Anda berbisnislah. Tapi saya nggak punya modal, Bu. Tapi saya gini, Bu, gitu. Nah, ini solusi banget ya HNI buat mereka yang nggak punya modal, cocok banget. Buat mereka yang hari ini tidak sekolah, cocok banget. Buat mereka yang lagi sibuk-sibuk banget, sesibuk-sibuknya, justru semakin sibuk, semakin cocok di bisnis ini gitu. Pokoknya yang gaptek juga bisa gitu. Banyak contohnya. Nah, jadi teman-teman, atau aduh saya takut banget nih karena saya takut pikun gitu ya. Nah, insya Allah ada nutrisi hati, ada nutrisi kolbu, ada nutrisi dari HNI, ada Deep Squat ya diminum jadi herbanya ya kalau teman-teman nggak mau pikun. Ada Al-Quran yang bisa mengurangi kita dari kepikunan, bahkan menghindari kita dari kepikunan. Nah, keinginan dan nafsu yang terlintas, sebentar-sebentar hilang, sebentar-sebentar mimpi lagi, sebentar-sebentar semangat, sebentar enggak gitu ya. Sebentar-sebentar pengen jadi LED, tapi lama-lama enggak lagi, mudah terpengaruh gitu. Nah, cuma ikut-ikutan saja. Nah, hati-hati, jangan sampai karena itu. Tapi niatkanlah itu karena azam yang sangat kuat, keinginan yang kuat karena Allah. Semua karena Allah. Niatkan bahwa kalau saya sudah sukses di bisnis ini, kalau saya sudah punya bonus, saya akan bersedekah lebih banyak lagi. Saya akan lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah. Nah, itu keinginannya coba dikuatkan di situ. Andai pun tidak terwujud, belum terwujud LED-nya, insya Allah dapat nilai di hadapan Allah. Gitu ya, teman-teman ya. Ini insya Allah suksesnya panjang gitu. Jadi nggak cuma sekedar dapat LED doang, tapi nggak ada ruhnya. Maka azam yang dikuatkan, keinginan yang dikuatkan lagi. Jadi tadi jelas mimpinya, jujur ya, jelas mimpinya, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang berikutnya adalah, teman-teman semua, ketika ingin sukses di bisnis ini, teman-teman harus yakin. Pertama tadi JJ, jelas dan jujur. Lalu yang kedua adalah harus yakin. Yakin sepenuh hati bahwa mimpi ini akan dikabulkan oleh Allah. Harus yakin, jangan setengah-setengah. Hakul yakin, ainul yakin ya. Teman-teman meskipun belum tentu didapatkan, tapi teman-teman harus yakin dulu bahwa insya Allah atas izin Allah, saya yakin saya akan terkabul, doa saya akan dikabulkan, saya akan jadi LED dan saya akan sukses di bisnis ini. Kenapa? Dalam Quran surat Ghafir ya, ayat 60 ya, saya cari dulu di sini. Oke. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum uni astajib lakum ya. Nah, apa artinya? Dan Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Yakinlah Allah akan mengabulkan mimpi teman-teman semua. Teman-teman yakin kan dengan ayat ini ya? Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Mimpi apa saja tulis jelas, jujur bahwa betul-betul saya butuh banget sama mimpi itu gitu. Butuh banget gitu ya. Jelas permintaannya, yakin sepenuh hati akan dikabulkan oleh Allah. Itu syarat ya kalau mimpi mau terwujud. Rahasia dikabulnya doa, rahasia dikabulnya mimpi oleh Allah. Dan yang ketiga adalah apa saja rahasianya? Yang ketiga, bayangkan. Ini saya ya. Saya ini kekuatannya adalah di membayangkan. Kekuatan saya adalah di membayangkan. Mungkin kekuatannya Pak Khalid di pemikiran mungkin ya. Kekuatannya di rasa gitu. Jadi rasakan gitu kalau jadi LED, Masya Allah bahagia banget. Pasti anak-anak saya juga akan bahagia. Ibu saya, bapak saya, suami saya jadi lebih sehat lagi di HNI ini. Jadi LED saya bersedekahnya lebih banyak lagi. Bukan cuma sehat yang saya dapatkan di HNI, tapi ekonomi keluarga juga terbantu. Itu bayangkan, kalau saya tuh membayangkan. Sebelum saya jadi platinum waktu itu, sebelum saya jadi emerald, saya tuh ngebayangin, saya punya penghasilan ratusan juta setiap bulan yang masuk ke rekening saya. Itu belum terjadi sama sekali. Jauh sebelum itu, saya dari kecil saya membayangkan saya punya sepeda. Waktu saya kecil saya membayangkan saya pengen punya tas gitu ya. Saya pengen punya tempat tidur sendiri, saya pengen punya rumah, saya tuh ngebayangin aja gitu kerjaan saya tuh. Kerjaan saya tuh mimpi aja, sampai ke bawah mimpi ditulis lagi, cari gambarnya gitu. Karena mimpi juga harus divisualkan, harus dituliskan, digambarkan sedetil-detilnya. Ya. Saya tempel apa yang saya inginkan, saya tempel. Mobilnya warnanya apa,
harganya berapa, belinya di showroom yang mana gitu, kapan belinya, itu belum ada. Belum ada. Waktu saya kuliah, nggak mungkin kan mau beli mobil dari mana gitu. Tapi saya kenapa senang banget ya ngelihat apa yang saya inginkan, misalnya saya pengen punya mobil nanti warnanya merah. Saya masuk ke showroom itu, saya tanya-tanya harga gitu. Itu tuh dari dulu saya lakukan itu. Pengen sesuatu, saya datang ke tokonya, ditanya harganya berapa, dipegang-pegang barangnya ya. Ditanya-tanya, Pak ini berapa harganya? Oh ya, saya simpan di sini, harganya sekian. Saya tulis lagi harganya sekian. Belum kebayang punya uang dari mana waktu itu. Tapi saya bayangin dulu gitu. Itu saya pemimpi. Ya. Nah, bayangkan doa, bayangkan mimpi kita akan dikabulkan oleh Allah. Lalu sebelum mimpi itu terwujud ya, sebelum mimpi itu terwujud, saya bersyukur kepada Allah. Sungguh-sungguh, bersyukurlah sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi kalimat yang pertama yang saya sampaikan adalah saya bersyukur kepada Alhamdulillah ya Allah, andaikan saya jadi LED, saya akan bersedekah ini. Saya berterima kasih kepada mentor saya berterima kasih kepada suami saya, kepada anak-anak saya gitu. Itu sudah saya bayangkan. Sesungguhnya ini dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Ntar saya cari dulu di sini ada nggak nih. La in syakartum la azidanakum la in kafartum. Ini kecil banget tulisannya. Inna adzabi lasyadid. Apa artinya? Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Nah, banyak-banyak deh bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai mengeluh, ya Allah, boro-boro mimpi bisa terwujud ya. Ini yang ada juga hutang juga belum lunas, boro-boro bisa beli rumah, boro-boro bisa beli mobil, ini juga masih ditagih-tagih hutang gitu. Dia akhirnya jadi fokus kepada hal-hal yang menurut dia harusnya dia bisa lebih produktif lagi gitu. Waktu dia harusnya bisa dia kejar untuk mimpi dia. Fokuslah kepada solusi, bukan kepada masalah. Saya bayangkan begitu banyaknya masalah saya waktu itu. Rumah mau disita, ya. Mobil nggak sanggup bayar. Anak harus melahirkan misalnya. Ini itu gitu. Kumpulkan itu di tangan kiri. Ini masalah. Tapi saya jadikan masalah ini adalah sebuah tantangan. Kenapa? Karena saya punya tangan kanan, di tangan kanan ini adalah ada Allah. Saya yakin Allah akan mengabulkan doa saya. Saya punya semangat yang luar biasa. Saya punya mindset yang benar. Saya punya pikiran yang positif. Gitu. Saya punya orang tua yang bisa mengabulkan dan bisa mendoakan saya. Makanya Masya Allah, yang hari ini masih punya orang tua ya. Ayah dan ibunya. Masya Allah ya. Sering-seringlah minta doa kepada beliau. Doa mimpi kita sampaikan. Hingga doanya dengan doa kita sama. Kalau sholat tahajud, bilang sama orang tua kita, khususnya ibu, ya, nanti doanya ini ya, samakan doanya. Doa kita dengan doa ibu. Disamain, pengennya ini loh, pengennya rumah, pengennya nyicil ini, pengennya umroh. Disamain mimpi kita dengan doa orang tua kita. Wah, Masya Allah luar biasa deh. Makanya bagi yang sudah tidak orang tua, rasanya sedih banget gitu. Kalau kita hari ini tidak memanfaatkan itu. Nah, jadi teman-teman semua, bersyukur ya, hari ini meskipun mimpi itu belum terwujud, bayangkan, rasakan, dan itu akan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, insya Allah, atas izin Allah, teman-teman akan terwujud impiannya. Itu syarat mimpi bisa terwujud. Apa mau ada konsultasi atau mau dilanjut materinya? Takutnya kepanjangan, teman-teman. Dilanjut dulu, Bu Ira. Lanjut dulu, oke, siap. Baik, teman-teman semua, hari ini tentu teman-teman harus mendapatkan role model, ya, harus ada inspirasinya di HMI. Kalau memang mimpinya harus mau terwujud, artinya teman-teman hari ini harus cemburu dengan kebaikan. Cemburulah dengan teman-teman yang hari ini yang punya waktu yang sama, waktunya 24 jam, ya, sama-sama dengan kita, tapi waktu-waktunya itu sangat produktif. Saya sama dia sama-sama guru gitu, sama-sama ibu rumah tangga, tapi kok dia bisa ya
mewujudkan impiannya. Cemburulah kepada mereka yang mereka bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Ada role model, ada inspirasi seseorang, atau ada sosok, ada tokoh, ada leader, ada mentor gitu, yang kita tuh pengen banget kayak dia gitu ya. Pengen banget kayak dia. Karena dia juga bisa, kenapa saya enggak? Kalau dia bisa, insya Allah saya juga bisa. Gitu. Karena kita punya hak yang sama. Gitu. Dan kecemburuan ini harus melibatkan Allah tentunya ya. Jangan cemburu kepada hartanya dunia saja, tapi cemburulah kepada mereka yang hartanya itu digunakan untuk jalan Allah. Gitu. Hartanya digunakan jalan Allah. Dan saya mendapatkan ini di HNI, teman-teman. Tidak saya dapatkan di tempat-tempat yang lain, di bisnis yang lain, ya, di kerja-kerja saya sebelum di HNI. Dalam mewujudkan impian tuh nggak saya dapatkan. Tapi di HNI ini, Masya Allah, mentor saya, almarhum sering bilang, kita di bisnis ini nggak cuma mendapatkan rupiah, tapi ada ruhiyahnya yang bisa kita dapatkan. Jadi teman-teman, hari ini bisnis di HNI kita mendapatkan nggak cuma sekedar sehatnya, suksesnya di dunia, tapi suksesnya kita di dunia ini adalah untuk bekal kita menuju akhirat, hingga akhirnya kita nanti berkumpul di jannahnya Allah, ya, di surganya Allah. Jadi kita mengumpulkan harta ini adalah agar lebih mulia gitu, lebih mulia. Kenapa sih harus bermimpi sampai mimpinya kayaknya dunia banget gitu ya? Nggak usah takut, nggak usah khawatir teman-teman. Gratis kok gitu, yang mimpi itu tulis aja. Tapi kita menuliskan mimpi itu bukan seperti mimpinya anak TK. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan mimpi kita. Ya, disiplin bagaimana agar mimpi ini bisa terwujud gitu. Dan strategi-strategi apa yang bisa dijalankan. Nah, itu mungkin sesi yang berbeda ya. Tapi saya tekankan hari ini teman-teman nggak usah takut dalam bermimpi. Insya Allah dengan kita nanti berhasil di HNI ini, tentunya kita akan lebih mulia di hadapan Allah, juga punya izah ya, bahwa umat Islam itu tidak boleh miskin, tidak boleh bodoh, tidak boleh penyakitan, apalagi hidupnya bergantung kepada orang lain. Itu yang membuat saya jadi berani untuk bermimpi. Umat Islam itu harus kaya, umat Islam itu harus sehat, umat Islam itu harus cerdas, dan dia bisa mandiri gitu, tidak menyulitkan orang lain. Dia menjadi penolong ketika dia ada dimanapun dia menjadi cahaya untuk semuanya. Teman-teman bayangkan deh, jika ada satu leader, satu LED atau HNI yang dia berhasil di kampung dia, pasti dia memberikan cahaya untuk orang di sekitarnya. Setidaknya dia bangun masjid di situ. Setidaknya dia memberikan sedekah kepada orang-orang yang susah di situ. Dia senang melihat orang lain senang, ya. Dia susah gitu lihat orang lain susah, nggak sebaliknya ya. Dia susah lihat orang lain senang, gitu. Atau seperti apa? Nah, jangan sampai kita senang lihat orang lain susah gitu. Saya yakin teman-teman hari ini buktikan deh, buka Halal Mart, lalu kejar itu ED. Bagaimana saya jadi LED? Bagaimana saya punya penghasilan yang terus bertumbuh? Gitu. Hingga akhirnya teman-teman akan sangat diharapkan, ya, akan sangat diharapkan karena dibagikan cahaya di mana dia tempat dia tinggal, gitu. Berbeda dengan bisnis yang lain. Gitu teman-teman semua ya. Kekuatan yang besar yang datang dalam diri kita itu ada sebuah power, ada kekuatan yang besar di mana kita adalah orang-orang yang punya tanggung jawab besar dengan mimpi kita. Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan keistiqomahan memang di bisnis ini, dan kefokusan kalau teman-teman ingin segera mimpi itu terwujud ya. Tulis mimpinya, ucapkan dengan lisan, gambarkan ya dengan digambar, di print gitu, tempel di ruang tamu. Ini mimpi saya di tahun ini 2022. Saya punya motor atau punya mobil, saya punya penghasilan 10 juta dari HNI, masih ada waktu 5 bulan ya, 4 bulan setengah. Insya Allah teman-teman hari ini ikuti support system yang diajarkan oleh mentor. Pulang dari sini, saya mau ketemu mentor saya minta tolong mimpi saya gimana biar terwujud gitu. Jadi mimpi ini harus disampaikan, harus diomongin. Ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, dan kerjakan, ikhtiarkan dengan perbuatan, dengan action. Nggak cuma sekedar ditulis, nggak cuma sekedar diomongin ya, minta doa ke sana, minta doa ke sini, ini mimpi saya, ini diomongin terus, tapi nggak ada ikhtiarnya, nggak ada actionnya. Maka ucapkan dengan lisan, yakini dengan hati, dengan iman, lalu ikhtiarkan dengan perbuatan, dengan action. Insya Allah
mimpinya akan terwujud ya atas izin Allah. Itu teman-teman. Kalau di buku TMB ini nanti teman-teman akan sangat detail banget secara teorinya ya. Teman-teman salah satu yang lain, syarat lain mimpi harus terwujud, teman-teman harus punya stamina yang kuat, nggak boleh lemah. Allah itu suka dengan orang yang kuat, bukan yang lemah ya. Di antara memang ada kebaikan. Tapi kalau teman-teman hari ini banyak terlalu masukan-masukan yang negatif, lalu dia mudah percaya, hati-hati kita menjadi lemah. Nauzubillahi min dzalik ya. Datangnya dari siapa gitu, hasutan-hasutan itu. Kita harus yakin dulu bahwa Allah berikan potensi yang besar buat kita hari ini. Punya semangat yang sangat luar biasa, punya harapan ya di dunia ini, punya stamina, punya spirit ya, punya semangat yang sangat besar. Ya, dan terus terjaga, dijaga semangatnya, jangan sampai kendor. Jangan sampai teman-teman hari ini menarik diri gitu. Orang lain sukses gitu, cuma jadi penonton aja. Jangan. Deketin deh, samperin. Kok bisa sih? Gimana caranya gitu? Kita tiru, nggak ada masalah kok di HNI itu. Kita belajar dari siapapun ya di HNI ini. Lalu jangan sampai juga teman-teman hilang harapan. Punya semangat, punya spirit yang luar biasa, lalu jangan sampai hilang harapan. Lalu kita harus punya husnuzon yang kuat ya, bahwa insya Allah mimpi ini akan terwujud tanpa syarat. Pokoknya husnuzon aja, positif aja, ya nggak usah pakai syarat. Saya mau sukses di HNI kalau nanti gini gitu. Nggak usah, semua atas izin Allah. Semua karena Allah, ya Allah saya pengen sukses dan Allah pasti akan mengabulkan doa ini. Karena saya punya alasan, saya punya mimpi yang besar. Saya nggak mau baper kalau cuma 1-2 orang yang menghina saya, atau dia tidak mau hadir di home sharing, saya PCA kemana-mana nggak closing, masa gara-gara itu mimpi besarnya jadi hancur? Kan enggak ya. Ketika kita sudah sukses, pasti semua orang itu akan senang melihat kita gitu. Tapi kalau kita hari ini lahir dalam kondisi yang tidak sukses, itu memang bukan salah orang tua. Tapi kalau kita, bukan salah kita, bukan salah saya juga. Tapi kalau kita hari ini, maaf ya, meninggalkan dunia ini dalam kondisi miskin, tidak berprestasi, tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, itu salah siapa? Salah siapa? Nah, kalau seandainya kita, hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, apa yang harus kita tuntaskan? Hutang. Ya, cobalah itu jadi sebuah alasan besar. Jangan sampai kita mewarisi hutang kepada anak-anak kita. Jangan sampai mewarisi masalah kepada anak-anak kita. Jadi teman-teman, belajarlah dari mereka yang lebih sukses, ya, karena mereka adalah orang-orang yang telah mewujudkan impiannya dengan besar, dan jangan menghabiskan stamina kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi, jangan habiskan waktu kita ya untuk hal-hal yang tidak penting. Terus, insya Allah dengan kita berhasil di bisnis ini, dengan kita punya mimpi yang sangat besar ini, yakinlah teman-teman semua, kita akan hidup menjadi lebih baik lagi. Insya Allah lebih solih, ya, lebih solihah gitu. Saya dulu pernah, kalau di HNI tidak ada perubahan buat hidup kamu dari sisi semuanya, ya iman, takwanya, sholatnya, ibadahnya, sedekahnya, udah tinggalin deh gitu. Sampai saya akhirnya mikir di situ, apakah HNI ini membawa kebaikan buat saya? Apakah kalau saya di bisnis ini membawa kebaikan buat umat? Apakah ini penting gitu? Saya pikirkan dalam-dalam itu. Hingga akhirnya, oh ya, ini atas izin Allah. Minta restu sama orang tua, minta restu sama suami dan anak-anak, lalu rubahlah diri kita, memantaskan dirilah kita. Jadi teman-teman hari ini kalau mau jadi orang sukses, mau jadi ED atau LED, pantaskanlah diri kita sama seperti seorang LED. LED itu apa sih? Gitu. LED itu bau-baunya gimana sih gitu? Sampai tahu apa sih yang dilakukan LED itu setiap harinya, cari tahu gitu, cari tahu. Insya Allah kita dengan mereka tuh nggak beda-beda jauh. Harus ada role model, ada inspirasi, ada tokoh, ada mentor yang hari ini dia menjadi teladan, punya cara kerja yang benar dan bisa diduplikasi. Ketika teman-teman punya itu, ya, dan Allah itu akan dekatkan gitu. Dan insya Allah nggak beda-beda jauh lah hasilnya sama role model itu. Kalau kita nggak punya role model, nggak punya, bukan saingan ya, fastabiqul khairat, bukan saingan, tapi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, setidaknya kalau dia sukses, saya juga harus sukses. Nah, siapa orang itu? Di HNI. Cari deh sampai ketemu ya. Dan teman-teman tentunya akan lebih berbahagia. Pastilah hari ini ada yang alergi sama duit? Nggak ada, semua butuh. Karena ibadah juga semua harus pakai uang. Ya. Ibadah juga harus pakai uang semuanya. Gitu. Dan insya Allah Allah mampukan. Jangan sampai bilang begini, saya kan nggak haji karena saya nggak mampu.
Saya nggak akan berangkat haji karena saya tidak mampu. Jangan begitu. Allah itu akan mampukan. Maka pantaskanlah diri teman-teman ya. Layak kita seperti yang sudah Allah berikan kepada kita. Seperti seolah-olah Allah itu akan sudah berikan kepada kita semuanya. Maka sering-sering deh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagi yang dia suka bermimpi, sering-sering bersyukur kepada Allah agar Allah tambah syukur itu. Gitu. Lalu yang hatinya masih bermasalah, yang nggak yakin, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bersihkan hatinya, bersihkan lagi, bersihkan lagi. Bagi yang hati terlalu banyak mikir jadi HNI, tapi nggak action ya. Teman-teman harus sering bermuhasabah, minta nasihat sama mentor ya, minta nasihat sama mentor. Ya Allah, kenapa ya saya kok terlalu khawatir, terlalu takut ya, teman-teman. Harus open mind supaya mindsetnya benar ya. Insya Allah teman-teman di HNI bisa lebih banyak berbagi, karena itulah syukur kita kepada Allah adalah dengan kita terus apapun yang Allah berikan kepada kita bersyukur. Bayangkan lagi abis ini mau apa, setelah mimpi terwujud buat lagi mimpi yang baru ya. Begitulah kehidupan, memang tidak ada habisnya, tidak ada matinya. Kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, tapi kejarlah akhirat seolah kita akan mati esok hari gitu, kira-kira teman-teman ya. Jadi apa tuh hadisnya Pak Khalid? Meskipun esok hari akan kiamat, tanamlah satu pohon kurma meskipun esok akan kiamat gitu ya, kira-kira ya. Jadi kejarlah dunia, nggak usah takut ya, beranilah Anda bermimpi, jangan takut ya. Tidak ada kata terlambat karena Allah mengikuti prasangka hambanya. Asalkan tadi ingat rumusnya, JJ ya. Jujur kepada Allah, lalu jelas mimpinya apa karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya, yakin sepenuh hati ya karena Allah itu akan memberikan apapun yang kita inginkan gitu. Lalu bersyukurlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh seolah-olah mimpinya akan terwujud. Nah, di sesi ini sebenarnya saya pengen teman-teman semua silakan menuliskan impiannya, tapi awali dengan alhamdulillah ya. Awali dengan kata alhamdulillah. Lalu teman-teman saya contohin ya kalimatnya ya biar nanti sama. Tadi saya udah buatkan sih kalimatnya. Sepertinya tertinggal di rumah karena tadi hujannya sangat deras ya. Tuliskan silahkan di chat. Dengan keyakinan tentunya teman-teman ya. Seberapa yakin teman-teman dengan perusahaan ini, dengan HNI ini, dengan produk ini. Pertama yakin dulu karena Allah ya. Lalu seberapa yakin bahwa diri ini bisa sukses di HNI. Itu teman-teman harus clear dulu tuh. Harus clear dulu. Silakan ditulis, awali dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah senangnya menjadi LED. Alhamdulillah senangnya di HNI punya bonus 10 juta atau pengen 100 juta. Alhamdulillah bisa berangkat umroh dari bonus HNI. Begini indah dan bahagia rasanya gitu ya. Dengan bahagia ditulis ya, dengan bahagia teman-teman. Terima kasih HNI, terima kasih mentorku. Itu baru setelah kita berterima kasih kepada Allah. Setelah berterima kasih kepada Allah, ini penting, afirmasi ini penting. Kalau saya sering kayak gitu. Jadi saya bersyukur dulu kepada Allah, lalu saya tulis dan bayangkan saya akan punya penghasilan sekian gitu. Saya pengen punya mobil ini. Setelah ini saya pengen punya ini gitu. Saya sering bersyukur dulu kepada Allah, saya bayangkan, Masya Allah, bahagianya ketika saya punya mobil hijrah ya. Mobil hijrah itu bisa digunakan untuk seluruh agen HNI dimanapun berada. Lalu mobil hijrah itu bisa memudahkan orang di pelosok-pelosok mengenal produk halal, bisa cetak kartu di mobil hijrah itu saya bayangkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada gitu mobil hijrah. Ya, kalau orang Bogor bisa lihat di alun-alun Bogor setiap hari Ahad. Kalau orang Sukabumi di alun-alun Cicurug itu setiap hari Kamis. Gitu. Itu adalah mimpi saya yang lama banget gitu. Dan alhamdulillah. Jadi awali dengan alhamdulillah, andaikan alhamdulillah, bahagia banget kalau saya jadi LED di HNI. Terima kasih HNI, terima kasih mentorku. Nah, teman-teman semua, terakhir afirmasi penting ya. Visual tadi sudah saya sampaikan, segera ditulis, digambarkan, dan sampaikan kepada orang terdekat, orang yang Anda cintai, yang Anda punya mimpi ini adalah untuk mereka, untuk orang tua, untuk anak-anak. Anak-anak adalah motivasi yang paling luar biasa ya buat kita gitu. Kalau ibu ya, kalau emak gitu, Masya Allah, pasti mereka adalah motivasi terbesar buat kita. Yang membuat kita jadi tidur lebih malam, bangun lebih pagi,
yang kalau mimpinya belum terwujud dia nggak mau berubah gitu, sampai dengan mimpi itu terwujud. Itu divisualkan sudah ya, kasih tahu ke mereka, ini loh mimpi Umi, ini loh Umi mau jadi ini loh nanti nih, kayak gini kayak gini kayak gini. Lu sampaikan, ada proposal yang kita ajukan kepada Allah, ada proposal yang kita ajukan kepada anak-anak kita di rumah, kepada pasangan kita. Terus teman-teman semua, rezeki akan mengalir kepada kita, mimpi akan terwujud kepada kita kalau kita ini selalu memiliki sesuatu yang berkelimpahan. Saya jangan menjauh, jangan merasa dengan bisnis ini, dengan bisnis itu. Karena kan insya Allah HNI ini adalah bisnis yang akan mewujudkan impian teman-teman kan ya. Ini kan judulnya kan tentang mimpi. Mimpi teman-teman akan terwujud di HNI ini. Asalkan teman-teman jangan anti dengan yang namanya bisnis. Kan udah dikunci pikirannya di awal. Kunci pikiran bahwa teman-teman adalah berbisnis. Karena di HNI ini bisnis. Ya. Bisnis. Dan apa bedanya bisnis sama dagang? Apa bedanya bisnis dengan berbisnis menjadi dengan seorang karyawan gitu ya? Bisnis yang ini dengan itu kan macam-macam, banyak bisnis itu. Ada franchise gitu. Ya, apa bisnis? Ini bisnis apa? Oh, bisnis jaringan, networking. Apa networking itu? Apa yang harus saya lakukan? Oh, harus buat daftar nama. Setelah bermimpi itu teman-teman harus mengundang. Lalu lakukan hal-hal yang mudah diduplikasi, menggunakan alat-alat bantu yang sudah disediakan, dan ketemulah di home sharing. Itu cara mudahnya begitu. Nah, lalu teman-teman harus positif, afirmasi positifnya adalah saya selalu memiliki uang. Ini kalau saya ya, silakan ditiru. Saya tidak pernah merasa tidak punya uang, padahal sebenarnya kalau di dompet juga kosong, tapi saya selalu merasa saya berkelimpahan. Saya selalu punya uang berlebih. Setiap ada kebutuhan saya bisa terpenuhi. Allah izinkan itu. Dengan semakin berlimpahnya kekayaan, saya akan semakin bersyukur. Itu afirmasi positif yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Ya Allah, saya nanti kalau punya uang ya, saya akan lebih banyak bersedekah. Saya kalau banyak uang ya Allah, saya akan lebih bersyukur kepadamu ya Allah. Dan saya akan ibadah lebih ini kepadamu ya Allah, saya lebih bersyukur. Terbukti hari ini ya Allah, saya berterima kasih kepada seluruh tubuh saya, kepada mata saya, tangan saya, kaki saya. Allah bersyukur banget hari ini saya masih bisa PCA, gitu. Saya masih bisa hadir home sharing dan lain-lain. Terus bersyukur, berkelimpahan lah pokoknya ya. Dia berkelimpahan hati, berkelimpahan harta, berkelimpahan waktu, kasih sayang, gitu. Pikiran positif. Gitu. Itu Masya Allah, afirmasi positif ini sangatlah penting untuk teman-teman meraih impian. Satu lagi deh, ya, satu lagi. Teman-teman cobalah berbicara pada diri sendiri. Ini juga sering saya lakukan ketika saya ingin punya impian dan ingin terwujud ya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, HNI ini luar biasa mewujudkan impian para leader, begitu banyaknya impian para leader yang terwujud di HNI. Saya yakin adalah mereka-mereka yang telah clear antara kolbunya dengan pikirannya. Saya ini ada materi dari mentor saya, ya Pak Erwin Chandra Kelani. Izinkan, Ibu sudah izinkan belum bahwa Ibu akan sukses di HNI kepada diri Ibu sendiri? Itu pertanyaan mentor saya kepada saya. Ya. Itu kurang lebih beberapa tahun yang lalu lah, sudah lama. Apakah Ibu sudah izinkan diri Ibu? Jadi sebelum kita minta doa kepada orang tua, sebelum kepada mentor dan lain-lain, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengizinkan untuk sukses di bisnis ini? Itu penting banget. Ya. Motivasi dari dalam. Dan saya akan katakan pada diri saya membebaskan diri saya dari prasangka-prasangka buruk terhadap kesuksesan, terhadap uang, terhadap kekayaan. Karena kalau kita hari ini masih punya prasangka negatif, ya, buruk terhadap yang namanya kekayaan, bisnis apalagi uang gitu. Menyebutkan angka 100 juta, 200 juta, 1 miliar itu masih anti gitu. Masih nggak berani, kayaknya nggak mungkin saya punya uang segitu gitu. Tolong itu jangan lagi diucapkan, apalagi jangan terlintas, apalagi diucapkan ya. Terlintas aja udah nggak bagus itu. Maka katakan kepada diri, ya, dan tanyakan atau belilah pernyataan kepada diri mulai malam ini ya.
atau ketika teman-teman sholat bangun tengah malam, coba saya izinkan kepada diri saya untuk sukses di bisnis ini. Saya akan bekerja sama dengan diri saya, dengan hati dan pikiran saya. Ya Allah, mudahkan urusan saya. Berikan saya petunjuk ya Allah, agar saya bisa menjalankan bisnis ini dengan baik dan benar. Lalu berkatalah bahwa saya akan bebaskan diri saya dari prasangka-prasangka buruk terhadap apapun. Prasangka-prasangka buruk terhadap uang, terhadap bisnis, terhadap kekayaan gitu ya. Saya tidak mau punya prasangka buruk terhadap perusahaan saya. Saya tidak mau bebaskan saya ya Allah dari prasangka-prasangka negatif terhadap mentor saya, terhadap mitra saya gitu. Kepada siapapun hari ini yang terlibat dalam bisnis saya, karena mimpi Anda bisa terwujud, butuh orang banyak gitu untuk mendukung mimpi kita. Nggak bisa sendirian gitu Anda sukses di bisnis ini. Sebesar apapun mimpi Anda, teman-teman semua ya, sebesar apapun, sebagus apapun mimpinya, tapi cuma keinginan sendiri, cuma keinginan pribadi, bukan untuk kepentingan orang banyak gitu. Rasanya kita akan sia-sia dan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Andai kan itu terwujud pun, kayaknya kurang, agak ada ruhnya ya kita dengan kekayaan yang kita dapatkan hari ini, gitu teman-teman. Jadi silakan ditulis di chat ya, di kolom komentar. Alhamdulillah, andaikan saya alhamdulillah saya bahagia sekali gitu di HNI ini, dan saya ingin menjadi LED di HNI ini. Saya ingin punya motor, saya ingin punya mobil, saya ingin bayar hutang, saya ingin menghajikan kedua orang tua saya pengen umroh tahun depan, saya ingin melunasi rumah, saya ingin membangun rumah, saya ingin membangun masjid, pondok pesantren gitu ya. Tapi tolong, itu mimpi yang benar-benar bergairah, mimpi yang benar-benar kalau nggak terwujud itu, saya kayaknya sedih banget deh gitu ya. Jangan sampai, ya kalau nggak terwujud ya nggak apa-apa, namanya juga mungkin belum rezeki. Nggak gitu, itu mimpinya nggak berpassion, ya nggak ada gairahnya gitu. Cuma sekedar mimpi-mimpi aja, seperti mimpi anak-anak TK, anak SD. Ya, mimpinya mau jadi dokter, cita-citanya mau jadi dokter, tapi udah gede nggak jadi dokter gitu. Ya dia biasa aja tuh, nggak merasa bertanggung jawab. Kita bukan orang-orang yang seperti itu. Kita adalah orang-orang yang bertanggung jawab, yang insya Allah waktu-waktu kita itu kita investasikan untuk mewujudkan impian kita. Begitu Pak Khalid, sudah sejam kayaknya saya ngomong nih. Luar biasa. Semua terhipnotis loh. Jadi terhipnotis apa ngantuk? enggak lah. Semua nggak ada yang ngantuk. Saya juga mendengarkan dengan seksama ya. Dengan seksama bahwa hari ini luar biasa gitu kan. Luar biasa seorang Ibu Ratu Irmawati ya. Dan saya termasuk orang yang ini dekat juga dengan Ratu Ira ini. Dalam hari ini saya juga dekat dengan Bu Ira ya. Memang mentor sama mitra sama kadang-kadang. Jadi sekalian itu luar biasa memang. Salah satu yang saya ambil dari Bu Ratu Ira inilah semangat luar biasanya, pokoknya harus berhasil gitu. Dan itu terbukti beliau adalah salah satu orang dari sekian banyak Khadijah yang membuktikan menjadi PLC Wati pertama di dunia, menjadi pelatih Wati pertama di dunia, nah, gitu ya. Dan ini pasti banyak lagi mimpinya. Dan kalau dilihat di belakang itu kan ada Emerald LC500, ada foto-foto di belakang itu. Itu kan 2014, wah banyak banget dipajang ya. Ini kantor beliau di BC Bogor 1, tepatnya di Semplak ya, di area sangat strategis. Jadi kalau mau ngambil energi positif yang luar biasa Bu Ratu Ira, sekali-sekali datang ke BC beliau, ngopi ini ya, ngopi di depan itu. Itu. Terus jangan lupa sekalian, beliau juga punya brand, ini brand apa namanya? Brand baju ya, RIR. Iya, ini kayak RIR ini kayak nggak salah ini inspirasi dari Spanyol itu yang itu ada RIR itu. Luar biasa. Nah, ini tentang mimpi ya misalnya ya. Jadi banyak sekali Bu Ira yang banyak mimpi ya, bermimpi ya. Ini kadang-kadang bagaimana sih Bu Ira itu menguatkan mimpi di saat seperti hari ini misalnya gitu ya. Kita kalau bermimpi luar biasa Bu Ira. Terus tahu-tahu kondisi pandemi, habis pandemi ini terus bagaimana kembali menguatkan mimpinya Bu Ira? Boleh lebih ditekankan lagi. Gimana kira-kira Bu Ira? Menguatkan kembali saya pokoknya harus bisa begitu. Di kondisi yang tidak mudah ya hari ini. Silakan Bu Ira. Iya.
kembali lagi kepada azam tadi, kepada niat, luruskan niat, ya. Dan berkumpullah dengan orang-orang yang hari ini terus memberikan energi positif. Janganlah berkumpul sama orang-orang yang senasib yang sama, ya, yang punya nasib yang sama, lalu dia tidak memberikan energi positif kepada kita. Kalau saya lebih memilih untuk hijrah, pergilah dari tempat itu, carilah di mana ada sumber di situ, sumber api semangatnya itu di mana, ya. Dan saya akan menyerap sebanyak-banyaknya energi itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, saya mau difoto sama ibu biar nular suksesnya gitu ya. Sebetulnya tidak menular sukses itu, yang menular itu penyakit ya, menular. Maksudnya adalah dia mengambil energi semangatnya. Mengambil energi semangatnya. Ada teori dari Dr. Aisyah Dahlan ya katanya ya. Ketika ada satu orang yang punya pikiran positif, mindset yang benar, semangat yang tinggi, dia akan mentransfer energi itu kurang lebih sekitar 40 meter dari dia. Itu kanan, kiri, depan, belakang. Itu tertransfer energinya. Gitu. Kalau teman-teman hari ini bicara A, itu sampainya pasti A, gitu kurang lebih ya. Ada frekuensi kayak gini loh, telepon, ya, halo, assalamualaikum, gitu. Itu nun jauh di sana mendengarnya kan sama ya. Ini kurang lebih seperti itu. Kalau hari ini teman-teman di sini, saya adalah orang yang saya akan diberikan petunjuk oleh Allah. Menjaga semangat itu memang tidak mudah. Tapi ketika kita dorongan yang sudah sangat kuat, ancaman tadi, ini ingat lagi macannya, tigernya ya, macan tegal itu diingat lagi. Waduh, kalau saya nggak gerak, kalau saya hari ini nggak PCA, nggak closing stokis, itu macan saya pasti akan menerkam saya. Nah itu pentingnya macan. Perlunya macan. Hari ini teman-teman udah punya macan belum sih? Siapa macannya? Apa macannya? Harus udah ada. Misalnya hutang. Itu macan kan? Ancaman kegagalan kita adalah kalau kita nggak bayar hutang, aduh, gitu, itu nggak akan selesai ya. Itu dihisab semuanya. Bagaimana dengan kita yang di dunia ketika ada orang tua kita yang berhutang? Segera bantu selesaikan, ya, untuk memudahkan urusannya. Nah, kita hari ini udah punya hutang, punya ancaman kegagalan ya dalam hidup kita, masih santai aja gitu. Masih pilih sana, masih pilih sini gitu. Masih punya banyak alasan untuk sukses di bisnis ini, maka hati-hati. Hati-hati. Nah, jadi kalau saya ketika lagi ada istilahnya bad mood, nggak semangat gitu ya. Padahal kita kan sumber semangat ya. Posisikan diri Anda seperti kayu kering yang mudah terbakar, gitu kan? Karena hanya kayu kering yang mudah terbakar, dia bisa mudah membakar kayu yang di sebelahnya. Jangan Anda seperti charger, jangan seperti stop kontak, tapi power supply-nya, gardu listriknya, gitu, yang dia bisa memberikan energi kepada siapapun. Nah, deket deh sama orang yang kayak gitu. Setidaknya ada energi dari mereka yang mereka sampaikan. Jadi memantaskan diri itu adalah ketika hari ini teman-teman punya banyak persoalan, punya banyak tantangan, tapi bisa tetap tersenyum. Dan itu harus dilatih. Karena dengan senyum itu, setidaknya orang yang tadinya lesu pun, ketika melihat kita bahagia, gembira, dia akan menularkan energi positifnya itu. Jadi itu kuncinya ya. Saya hari ini hampir nggak bisa bedain ini berita gembira apa ini berita sedih ya gitu, karena kita selalu menganggapnya itu adalah dari kacamata positif. Pasti ada hikmah dari semua kejadian, selalu bisa mengambil hikmahnya. Nah, jadi hari ini teman-teman yang siap sukses di HMI, yang siap menjadi leader, pemimpi-pemimpi besar ya, calon orang-orang sukses, belajarlah hari ini untuk tetap terus tersenyum menghadapi apapun yang ada di sekitar kita. Karena itu akan menularkan energi positif kepada semua orang dari sekitar kita. Ya, hati-hati. Hari ini jangan memposisikan diri kita seperti kayu basah. Kayu basah itu sulit untuk boro-boro bisa menularkan panas kepada yang lain. Dia aja sulit untuk membuat dia terbakar gitu kan, repot ya. Gitu. Repot hari ini. Tanyakan kepada diri Anda, kenapa mentor saya begitu menggebu-gebu
memotivasi saya, tetapi saya kok diem aja. Nah, ini kayaknya perlu diperhatikan, perlu privat coaching kayaknya ya. Anda kalau sudah punya perasaan kayak Pak Holid tadi, segeralah Anda merapat kepada mentor Anda. Mentor, ada apa dengan saya? Saya sepertinya punya masalah. Saya kenapa begini? Udah cerita aja, ya. Insya Allah aman, asalkan memang untuk mencari kebaikan, ya, bukan untuk curhat-curhat hal-hal yang tidak penting. Insya Allah mentor itu punya segudang pengalaman yang dia bisa mencoba untuk mencari solusi, ya, bukan fokus kepada masalah, tetapi fokus kepada solusinya. Jangan fokus kepada masalah, bukan membesar-besarkan masalah. Nanti kita akan ada metode handling komplain dan lain-lain, ya. Insya Allah bisnis ini keren banget karena mentornya itu adalah mentor sudah kaya akan pengalaman. Jadi teman-teman perlunya merapat kepada mereka agar energinya selalu terjaga, semangatnya selalu terjaga, ya. Dan pastikan teman-teman juga harus open mind. Saya niat ini karena Allah ingin hidup saya berubah. Karena hidup ini adalah perubahan. Hidup ini adalah perubahan ke arah yang lebih baik dari hari ke hari, dari hari ke hari. Gitu, Pak. Wah, luar biasa. Memang circle-nya harus diperbaiki ya Bu ya, circle-nya, orang-orang terdekatnya itu harus diperbaiki. Jadi memang luar biasa saya lihat, itulah kenapa kalau ditanya Pak kok bisa begini ya, saya dulu kan sering gaulnya Bu Ratu Ira, sama Pak Madi, terus sama Pak J, terus sama Murno. Ya, jadi circle-nya itu yang kemudian hari ini saya dan kemudian hari Bu Ratu ya bisa satu panggung ya hari ini. Dulu ingat banget begitu Bu Ratu pertama kali jadi apa namanya dulu namanya, kalau sekarang namanya ED ya. Itu saya tanya Bu Ratu gimana cara jadi ED ya. Pokoknya semangat tuh luar biasa. Tahun berapa itu ya? Zaman bahala banget itu. Itu Dulu jadi cuma punya semangat gitu kan. Strategi juga belum ini ya, sambil berjalan. Nah, emang begitu, benar Mbak Salian, memang harus memperbaiki circle-nya ya. Bertemu dengan orang positif, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya. Saya sendiri belajar dengan Pak Jen, itu orang-orang yang sangat positif luar biasa gitu. Jarang kelihatan sedih, pokoknya senyum terus, happy terus, ada duit gak ada duit terus, semangat luar biasa. Nah, ini ilmu warisan nih Pak Holid ya. Yes. Almarhum luar biasa, ilmu amal jariah untuk beliau. Semoga kita juga bisa seperti itu ketika kita nanti sudah tidak ada di dunia ini, kita terus memberikan energi positif. Senyum aja. Ini ilmu dari beliau juga. Pokoknya Bu Ira senyumin aja deh. Kalau ada mitra atau ada apapun yang hari ini ngeluh, bahkan kita terkesan seperti dipersalahkan, senyumin aja dulu gitu. Nah, itu akhirnya saya terapkan. Dan alhamdulillah jadi terlatih ya. Jadi terlatih hari ini bahagia gitu. Apa aja bahagia gitu. Padahal hati menangis gitu. Tapi Masya Allah itu luar biasa itu. Ya, luar biasa. Nah, Mas sekalian, ini masih ada waktu sekitar mungkin 15 menit ke depan. Mungkin kalau pertanyaan pasti banyak ya. Cuma kita pengen coba satu atau dua orang yang pengen berkomunikasi langsung dengan pemateri kita. Silakan yang ingin ngobrol langsung, menyampaikan sesuatu tentang mimpi, atau mungkin minta doa beliau supaya bisa dikabulkan, bukan dikabulkan ya, dibantu doa lah gitu ya. Jangan kalian angkat tangannya, raise hand, nanti saya akan nyalakan mic-nya ya. Jadi program ngulik ini Bu Ratu Ira ini bikin santai, tidak terlalu tidak terlalu yang serius luar biasa gitu kan. Karena ini salah satu support system. Jadi kita kan di PPH Sales ini pengen mengenalkan bahwa hari ini misalnya ada sales yang kemudian menjadi advokasi, mediasi untuk leader ke jaringan ke manajemen dan sebagainya, insya Allah. Ada yang mau berkomunikasi dengan Bu Ratu Ira, ini langka banget loh, langka banget sekalian. Nah, langsung ada ini ada Bu Yuli Indrisari. Silakan Bu Yuli, monggo silakan. Sudah. Assalamualaikum, Bunda Ratu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Ibu Bunda Ratu di HNI. Keren sekali bisa memotivasi kami. Saya dari Sumeneb, Ibu. Silakan Bu. Ya, mau tanya bagaimana caranya membangunkan
saya kan punya tim solid gitu ya. Terus ada salah satu tim solid yang bisa dikatakan mundur lah seperti itu. Bagaimana caranya membangunkan tim solid yang mundur tersebut seperti itu? Terima kasih. Silakan Bu Ratu. Nah, ini kayaknya Bu Ratu punya pengalaman, pengalaman yang luar biasa. Monggo. Iya, semua punya pengalaman. Aduh, Ibu Indri ya dari Sumenep ya, Kayaknya Pak Holid juga banyak yang mundur ya Pak Holid ya. Tergantikan lah Bu, tergantikan. Iya. Ibu nggak usah khawatir, berarti Ibu akan sukses seperti saya, ya. Karena saya dan Pak Holid dulu juga banyak yang mundur, ya. Muntaber, mundur tanpa berita, ya. Ada yang mundur dengan berita, ya. Ada yang dia tiba-tiba hilang pergi aja begitu, gitu. Atau dan jelas-jelas nyata yang memang dia, saya tidak melanjutkan lagi di bisnis ini dengan berbagai macam alasan. Nah, yang paling pertama adalah Ibu komunikasikan dengan baik agar ini menjadi bahan koreksi dan evaluasi buat Ibu. Ini penting. Akhirnya Ibu bisa menentukan harus bersikap seperti apa ke depannya. Saya hari ini menyadari, oh si Anu mundur, si Anu ini karena itu menjadi cerminan buat saya, menjadi sebuah pengalaman berharga buat saya. Jadi Ibu nggak usah khawatir ya. Allah itu akan siapkan hadiah terbaik buat Ibu. Allah akan gantikan dengan tim Ibu yang lebih solid lagi. Kan ciri-ciri tim yang solid itu kan cirinya dia itu satu frekuensi dengan kita. Punya visi misi yang sama dengan kita. Dia respect sama Ibu. Kalau dia nggak respect, ajak home sharing nggak datang, ya. Maaf, kalau dia mundur, mungkin belum dikatakan itu tim yang solid. Karena ciri-ciri tim yang solid adalah dia respect ketika Ibu, dan dia bisa menjaga nama baik Ibu kepada orang lain. Hati-hati ini. Mungkin ini nggak ada kaitannya sama mimpi ya, tapi ini pengalaman. Jadi kalau ada mitra yang hari ini, Ibu bikin event, dia respon. Dia kirim, setidaknya dia menjawab di grup atau dia japri. Siap Bu, insya Allah saya akan mencoba gitu. Dia respon, itu tim solid. Ya, kalau dia misalnya, maaf ya Bu, saya banyak alasan, itu belum tim solid. Dia banyak alasan ketika diajak home sharing, itu bukan tim solid. Dia respect, dia selalu positif terhadap mentornya, dan dia menjaga nama baik mentornya. Itu baru tim solid. Kalau Ibu hari ini, mitra Ibu masih ada yang seperti itu, mohon maaf, itu bukan tim solid. Karena tim solid itu pasti dia akan satu frekuensi dengan mentornya. Mentornya tahu apa mimpi dia, dan mentornya berusaha untuk mewujudkan mimpinya. Ibu pengen tahu dong, mimpi Ibu apa sih di bisnis ini? Cari tahu dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Ingat ya, ini pesan di Root Marketing HNI ini. HNI adalah bisnis hati. Kan melibatkan banyak hati. Dan hati-hati, karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu akan di-copy oleh mereka, di-copy paste dan duplikasi oleh mereka. Ya, libatkan hati dalam bisnis ini. Hatinya dengan hati dia tuh terpaut. Jadi tanyalah dengan hati, Bu, mimpi Ibu tuh apa sih di bisnis ini? Coba tanya ya, mimpi dia ada nggak mimpinya? Saya di HNI tuh pengen sehat Bu, saya pengen bayar hutang, saya pengen betulin dapur saya yang bocor, saya pengen ini, dengarkan itu. Dan Ibu coba bantu wujudkan mimpinya. Udah belum Ibu duduk bareng sama dia, dari hati ke hati, menanyakan mimpinya. Oh, ternyata dia masalahnya di situ. Catat Ibu. Lalu Ibu action bantu dia untuk menghidupkan stokisnya. Kalau dia belum stokis, Ibu coba bantu home sharing di sekitar rumahnya. Kalau ada mitra yang bergabung, kasih ke dia. Kalau ada mitranya belanja, itu adalah omsetnya. Dampingi dia, contohkan dia gitu. Tanpa pamrih, tanpa ada imbalan apapun. Karena mereka adalah anak-anak kita yang kita lahirkan dari rahim kita gitu ya. Yang mereka tuh butuh nutrisi, butuh pendampingan, butuh kasih sayang, butuh sentuhan, butuh apresiasi gitu. Hingga akhirnya ketika hati dia sudah, oh ya, saya punya mentor nih yang luar biasa. Nah Bu, bonusnya udah ya nambah sedikit, mungkin bisa buat betulin dapur Ibu yang bocor. Itu bisa Ibu lakukan kalau Ibu tahu mimpi dia apa. Kalau tiba-tiba dia sekarang mundur, Ibu tahu nggak kira-kira mimpi dia itu apa? Ya, jangan-jangan Ibu belum tahu gitu. Atau Ibu sendiri belum tahu mimpi Ibu apa di HNI ini. Nah, ini penting. Penting Ibu
kenapa mimpi ini adalah sebuah rahasia besar ya, kunci rahasia pertama gitu. Langkah-langkah yang paling pertama dalam bisnis ini. Karena dengan mimpi itulah teman-teman punya gairah untuk lebih banyak lagi berbuat. Dengan mimpi ini teman-teman bisa lebih mengkaryakan banyak orang, bisa lebih bersedekah kepada banyak orang, membantu banyak orang. Setahun 2 tahun pertama ya HNI, teman-teman ketika belum punya tim solid, ini perlu dilakukan. Ya, pendekatan ini perlu dilakukan. Tanya satu persatu, ngumpul, nggak usah ngomongin strategi, nggak usah ngomongin apa-apa, tuliskan di atas kertas mimpinya mau apa, pengen apa, tulis bahas mimpi aja doang gitu di situ. Setelah mereka menulis, lalu coba Bu sampaikan mimpinya apa, masing-masing dibacain satu-satu mimpinya apa, yang lain mendengarkan, yang lain mengaminkan, lalu berdoa bersama, mudah-mudahan doanya dijabah sama Allah. Itu aja home sharing dahsyat banget itu, ya. Apalagi nanti, nah kalau gitu Bu, mimpinya nanti dituangkan ke dalam gambar, dibuat sebagus mungkin, secantik mungkin, ya Bu. Nanti kita kasih figura gitu, tanda tangan di situ, anak-anaknya atau suaminya atau mentornya yang mendoakan di situ. Itu dahsyat luar biasa. Ketika dia sedang lemah atau dia mau mundur, dia akan lihat lagi itu. Karena sudah digambarkan ya, ada divisualkan di situ. Dia dia ingat lagi sama mimpi. Kalau memang itu mimpinya benar, saya yakin dia akan tersentuh dengan itu. Karena itu adalah mimpi dia yang sangat dia inginkan. Jadi bukan dia mengikuti maunya ibu ya. Bukan maunya ibu, tapi apa maunya dia. Kalau maunya kita kan banyak, kita maunya tuh begini. Nah, standar siapa? Kalau standar saya, standar kita mentor, maunya begini gitu. Bu, ibu di HN itu harus begini, Bu. Harus punya mimpi. Lalu abis itu ibu harus bikin home sharing, harus PCA, harus gini. Itu maunya kita, maunya mentor. Tapi apakah itu maunya dia? Mimpi dia apa? Maunya dia seperti apa? Ikuti saja dulu. Ketika dia sudah nyaman, dari situlah pelan-pelan. Ketika sudah satu frekuensi, sudah satu visi dan misi ya, sudah respect-nya positif, sudah respon, di situ deh baru pelan-pelan kita jalan bareng. Kita yuk kerjain bareng yuk proyek ini yuk. Yuk kita garap bareng yuk, mitra-mitra di bawah yuk gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ada satu mitra ibu yang mundur, ibu komunikasikan dengan baik. Lalu ibu koreksi jika memang ada kesalahan dalam diri ibu. Jangan menyalahkan dia dulu, ya. Karena kalau saya seringnya begini, ketika ada mitra yang mundur, saya tanya dulu pada diri saya. Saya evaluasi dulu, kenapa ya? Apa yang salah dalam diri saya ya? Saya minta maaf dulu kalau memang saya sebagai mentor tidak bisa membina dengan baik. Tapi kalau boleh tahu, di mana letak kesalahan saya sampai ibu mau mundur? Alasannya apa? Itu sebagai pengalaman buat ibu. Lalu komunikasikan dengan baik ya, koreksi, konfirmasi apakah benar yang disampaikan oleh ibu itu. Terus aja begitu. Nah, insya Allah kalau ini komunikasi ya, konsolidasi berjalan dengan baik, ada pertemuan rutin dengan grup ibu, dengan level pertama, level kedua, level ketiga, dengan AB, dengan manajer, dengan stokis, SM, dan seterusnya, itu terbina dengan baik, ada konsolidasi dengan mereka, ada grup dengan mereka. Meskipun belum ada ya, ibu bikin aja grupnya. Saya dulu gitu Bu, belum jadi platinum, bikin 12 jalur, bikin 12 grup gitu. Karena saya di 12 itu harus ada raja dan ratunya. Belum ada orangnya, baru ada 1 atau 2, belum jadi leader, tapi dari situlah mereka nanti akan beranak pinak gitu. Nah, itu desain ya, sukses by design. Jadi mohon maaf Bu Indri, itu pengalaman saya. Jadi kalau ada mitra yang mundur, yang pertama adalah saya komunikasikan, saya tanya dengan baik ya, apa. Tapi sebelum itu saya suka koreksi diri saya dulu. Bisa jadi loh, saya yang belum membina dia dengan baik, yang belum mencontohkan dia dengan baik. Jika ada kesalahan dalam diri kita, sportif lah, minta maaf aja. Ya, dan kita akan memperbaiki dengan baik. Karena ketemunya di mana lagi gitu. Ya. Kalau dia mundur, maksudnya mundur itu tidak mau bisnis lagi atau pindah jaringan. Ketemu juga kok orang HN ini. Kita satu rumah, satu perusahaan ya. Ujung-ujungnya kalau sukses ketemu di panggung nanti sama kita gitu, sama ibu gitu. Gitu Ibu, insya Allah. Tetap semangat ya Bu ya. Ini pengalaman yang luar biasa, berharga banget. Karena Allah itu akan berikan, semakin tinggi pohonnya, pasti ujiannya juga akan semakin besar ya, karena semakin tinggi pohon, semakin besar juga tempaan anginnya. Jadi nggak usah khawatir. Setiap ada ujian, itu tuh ibu mau naik kelas gitu. Karena nggak ada yang mulus-mulus aja dalam bisnis apapun ya. Sip. Luar biasa Ustaz. Ini kalian kalau buat sampai pagi juga bisa terus-terusan ya.
Pasti akan banyak yang bertanya seperti ini. Tapi sekalian, yang paling pasti adalah itulah kenapa wajarlah beliau jadi PLC sekalian, itu karena always positif, selalu semangat, pokoknya nggak ada kata ngeluh dan sebagainya, insya Allah. Namun waktu jugalah yang memisahkan kita, Bapak sekalian. Di sesi akhir ini kita akan mendengarkan closing statement dari pemateri kita, Ibu Ratu Ira Rahmawati. Kepada beliau silahkan, Bu. Ya, teman-teman semua, penting hari ini, malam ini ya, nanti malam cobalah semua bangun di sepertiga malam, mudah-mudahan ya, Allah dimudahkan, termasuk saya juga, dimudahkan oleh Allah untuk kita nanti malam bangunlah di tengah malam. Setidaknya setengah jam, 1 jam sebelum sholat subuh ya. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bahwa kenapa Allah memilih saya, memilih kita, memilih Bapak dan Ibu untuk berada di HNI ini. Meskipun saya baru bergabung menjadi anggota baru gitu. Meskipun hari ini saya belum punya bonus yang sesuai dengan harapan, apapun lah itu. Tapi yakinlah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lalu minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, saya punya mimpi besar di bisnis ini. Tulisan yang Bapak Ibu catat tadi di chat itu, tolong ditulis lagi di kertas dan ajukanlah tulisan itu kepada Allah ya, malam nanti. Kita sama-sama, ada berapa ratus orang di Zoom ini, mari malam ini kita sama-sama untuk mengajukan proposal ini kepada Allah. Proposal ini sangat berharga sekali Allah dalam hidup saya gitu. Ada banyak mimpi yang ingin kita wujudkan. Bacakan itu semua di hadapan Allah. Kita petunjuk sama Allah. Jika Engkau ridho ya Allah atas mimpi-mimpi ini dan akan saya dapatkan di HNI, tolong mudahkan segala urusan saya. Meskipun hari ini saya ada di bawah pembinaan siapapun ya, tapi itu semua atas izin Allah. Mengibaklah, memohonlah kepada Allah, kalau perlu merengek-rengeklah kepada Allah ya, sambil menangis seperti anak kecil yang meminta sesuatu kepada Allah. Itu yang sering saya lakukan kalau saya ingin sesuatu dan begitu sulit didapat ya Allah, karena semua hanya atas izin-Mu ya Allah. Saya tidak akan berharap kepada manusia. HNI adalah jalan juang saya, tapi saya yakin atas izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, saya tidak akan menjadi LED, saya tidak akan menjadi platinum, saya tidak akan menjadi apapun di HNI ini. Inilah proposalnya. Proposal yang jelas ya. Proposal yang jelas di hadapan Allah. Yang yakin itu Allah akan wujudkan, dan Ibu harus yakin Allah mendengarkan doa Ibu malam ini. Dan insya Allah Ibu akan merasa lega setelah itu. Ibu memohon ampunlah kepada Allah bahwa tidak ada daya dan upaya kita sebagai manusia hari ini. Insya Allah ketika proposal ini sudah diajukan kepada Allah, mimpi-mimpi Ibu sudah diajukan kepada Allah, kita besok akan ikhtiar secara maksimal. Ya, lakukan dengan bahagia, luruskan lagi niatnya. Tapi yang paling penting ya, yang paling penting tadi, jujurlah pada Allah dengan mimpi ini untuk apa, tujuannya untuk apa, jelas mimpi ini untuk apa, untuk siapa, dan apa gunanya. Kalau cuma sekedar untuk kekayaan sesaat di dunia, mohon maaf, kita semua sama, satu hari makan 1 piring nasi pun cukup gitu kalau untuk kita ya. Kalau untuk urusan keluarga nggak banyak yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau untuk mikirinnya umat, mikirin dunia yang hari ekonomi umat Islam yang hari ini, dari mana lagi gitu? Dari siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang hari ini? Ekonomi yang harus dikuatkan melalui HNI, dan jika Allah ridho, jika Allah izinkan, jadikanlah, percayakanlah saya menjadi bendahara di dunia ini ya Allah gitu ya. Merengek, menangis, saya harus bayar hutang, saya harus punya rumah, saya harus punya mobil gitu. Kayak anak kecil yang merengek sama orang tuanya, minta dibelikan mainan, minta dibelikan handphone misalnya ya, sampai nangis-nangis sama orang tuanya. Biasanya Allah itu tidak, orang tua biasanya tidak akan memberikan begitu saja. Orang tua yang pengasih dan penyayang, nggak cuma sekedar mengasih saja, itu dia nggak penyayang ya. Mau motor dikasih, mau handphone dikasih gitu. Hati-hati dengan orang tua yang seperti itu. Biasanya orang tua yang baik adalah orang tua yang berapa
sungguh-sungguhnya dia menginginkan ini gitu. Penting nggak sih dia meminta sampai merengek-rengek itu? Kalau dia pasti akan melihat dulu perjuangannya seperti apa. Apakah dia mau berubah menjadi lebih baik? Nah, seperti itulah Allah dengan kita. Kalau kita mimpinya sudah jelas, biasanya Allah itu kasih ujian dulu buat kita. Dikasih ujian dulu sama Allah. Nih, kamu siap nggak dengan ujian ini? Ya Allah, saya kok malah dikasih ujian ini ya Allah. Itu Allah itu lagi menguji kita. Dan kita bertahanlah di situ. Ya, kita bertahanlah di situ. Bahwa jika yakin ini benar, bertahanlah di situ. HNI, apapun yang terjadi, saya akan bertahan di sini. Jangan sampai Ibu, ketika hari ini setengah-setengah udah yakin, tiba-tiba ternyata sebentar lagi gitu suksesnya ya. Tapi Ibu udah mundur duluan kan sayang. Maka bertahanlah di situ. Di luar sana, mohon maaf ya, akan lebih sulit ketika Ibu mundur di bisnis ini. Di luar sana jauh lebih sulit daripada di HNI. Kita di sini sudah sangat luar biasa. Teman-teman punya pilihan yang tepat untuk mewujudkan impian di HNI ini. Jadi nanti malam kita sama-sama merengek kepada Allah, meminta kepada Allah agar mimpi-mimpinya diwujudkan. Dan insya Allah kita besok action dengan penuh semangat dan bahagia ya insya Allah. Dan kita semua mentor leader di HNI akan sangat berbahagia dan gembira ketika melihat teman-teman sukses di HNI, mimpinya satu persatu bisa terwujud. Begitu Pak Khalid, mohon maaf ya jika ada kalimat yang kurang berkenan dari saya, insya Allah itu datang dari saya pribadi ya. Dan jika ada kebenaran itu yakinlah datangnya dari Allah. Sampai ketemu lagi di ngulik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk materi kita yang luar biasa kalian. Nah, itulah luar biasanya kalau sesuatu disampaikan dari hati, itu pasti kena di hati. Saya lihat beberapa orang-orang sudah mulai mengusap air matanya gitu kan. Pada ini Zoom ya kalian, ini bukan offline. Kebayang kalau ini offline ya dengan 300 peserta, wah itu pasti menggelegar luar biasa. Tenang saja Bapak sekalian, saat lagi nanti ada acara yang luar biasa dengan ratusan bahkan ribuan agen-agen HNI menyemarakan kembali semangat luar biasa meraih prestasi terbaik bersama HNI tahun ini juga insya Allah. Dan semoga sekalian semua mimpi kita semua berkah kuasa HNI bisa terwujud. Bisa umroh tiap tahun, bisa haji, bisa berikan terbaik buat keluarga ya. Dan sekalian luar biasa, salah satu motivasi keren dari Bu Ratu Indah Hormati bahwa ini terbukti. Beliau dengan super timnya, sudah melahirkan banyak seperti Pak Asep buat Jatnika, itu seorang tukang cukur, ya kan? Ada mitra-mitra beliau sebagai tukang pulsa yang hari jadi LED ya. Dan luar biasa. Dan hari ini banyak sekali lain-lain leader yang luar biasa. Berkat tangan dingin Ratu Indah Hormati ya, insya Allah. Nah, sekalian, terima kasih. Mohon maaf atas segala hal karena memang semua karena Allah hadza min fadli Rabbi ya. Ada kendala dan sebagainya itu biasa, tapi alhamdulillah sampai sesi terakhir ini acara ngulik kita berjalan langsung berkhidmat. Ini materi yang keren, gitu kan. Kerasa banget ya, udah mulai gemeteran gitu kan, udah mulai getar menulis mimpinya begitu kan. Nah, semoga ini jadi juga pahala yang berlipat yang akan diberikan pada Allah SWT kepada Ibu Ratu Indah Hormati. Terima kasih sekalian dan kembali lagi waktu juga lah yang bisa kita harus cukupi atau selesaikan program kita ini. Kita ketemu lagi di Senin depan insya Allah dengan pemateri yang luar biasa tidak kalah keren ya. Dan sekalian kita tutup bersama-sama dengan bersama-sama baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid semuanya. Kita ketemu lagi di acara Big Bang. Ya. Labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Rindu ini sudah sedalam rasa yang telah merasuk ke dalam jiwa, mengharap datangnya undangan darimu menjadi tamu di rumahmu. Dalam doa aku selalu meminta, walau terasa belum pantas untuk bertamu, namun biarkanlah aku tetap meminta agar tetap terjaga rinduku padamu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu ini adalah rasa kehambaanku kepadamu untuk memetik sebaik cinta yang engkau tanam di rumahmu. Namun bila hasrat rindu ini akhirnya tak bertemu, kumohon kepadamu ya Rabbi, izinkanlah aku menjadi tamu abadi di surgamu. Dalam takut dan harapku kepadamu, rindu ini tak akan pernah terganti. Namun bila sampai aku mati, izinkanlah aku menjadi tamu yang abadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik